Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 mata kuliah Statistika Terapan Magister Ilmu Keolahragaan Universitas 11 Maret dengan dosen pengampu Dr. Pemuwari Hadi SPD OMR akan menyampaikan hasil belajar yang terangkum dalam poin-poin belajar berikut ini. Sebelum melihat statistika secara umum, terdapat kontekstual mengapa kita harus belajar statistika. Pertama, posisi statistika, kebermanfaatannya tergambar secara konkret dalam kehidupan, sebagai alat dalam menerjemahkan data, dalam membuat kesimpulan. Yang kedua, membantu peneliti menerjemahkan data, melihat data apakah saling keterkaitan atau mempengaruhi. Ini menggambarkan statistika dalam kegunaannya dijadikan alat komunikasi. Dalam kesempatan kali ini terdapat poin belajar yang akan kita bahas. Yang pertama, pengantar statistika. Yang kedua, ada pengertian, peran, fungsi, prinsip kerja, klasifikasi, data, populasi, sampel, sampling, ragam penyajian data, pemusatan data, dan ada video tutorial. Saat ini kita akan membahas pengertian statistik dan statistika. Yang pertama, kita akan membahas pengertian tentang statistik. Secara sempit, statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data angka maupun non-angka yang memuat sebuah informasi. Dalam skala luas, diartikan sebagai alat dalam mengambil keputusan. Kumpulan-kumpulan data ini nantinya harus diproses terlebih dahulu sebelum memuat sebuah kesimpulan yang memberikan sebuah informasi. Setelah tadi kita membahas tentang statistik yang diartikan sebagai kumpulan data angka maupun non-angka yang memuat sebuah informasi, kali ini kita akan membahas tentang statistika, di mana statistika ini adalah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisisan data, serta pengambilan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisisan yang dilakukan dalam pembuatan keputusan yang rasional. Berikut ini kita akan mempelajari peran-peran statistika. Peran statistika dalam penelitian. Yang pertama, ada menentukan langkah terbaik dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Yang kedua, diperlukan untuk pengelolaan data agar mempermudah pengelolaan data dari serangkaian tes yang dilakukan. Yang ketiga, ada evaluasi dari hasil atau hipotesis penyajian suatu data. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi statistika. Yang pertama, sebagai alat komunikasi, membantu memahami informasi tanpa harus melihat seluruh data mentah. Yang disampaikan informasi ini berdasarkan data yang nyata, bukan hanya sekedar opini. Yang kedua, ada mendeskripsikan atau mengilustrasikan data, di mana hasil dari data yang ada digambarkan melalui grafik, tabel, diagram, atau ilustrasi data lainnya. Yang ketiga, ada korelasi, mencari pengaruh kuatnya data dalam sebuah penelitian, di mana menunjukkan seberapa kuat dan searah hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang keempat, ada komparasi, membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya. Untuk menarik kesimpulan, komparasi ini berperan untuk membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Yang terakhir, ada evaluasi. Di sini memastikan bahwa data yang dianalisis dan kesimpulan yang ditarik itu relevan dengan tujuan yang diinginkan dari penelitian ini. Selanjutnya adalah prinsip kerja. Prinsip kerja di sini diartikan sebagai runtutan atau urutan dalam melakukan sebuah penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, hipotesis. Selain itu terdapat variabilitas, probabilitas, dan objektivitas. Berdasarkan cara pengolahan datanya, klasifikasi statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistika deskriptif atau deduktif. Statistika deskriptif atau statistika deduktif ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Yang kedua, ada inferensial atau induktif. Ini statistik yang memberikan aturan atau metode yang dapat digunakan untuk membuat prediksi atau perkiraan
dan untuk menarik kesimpulan umum dari sekumpulan data yang dipilih secara acak dalam sebuah subjek kumpulan data atau populasi. Berdasarkan cara pengolahan datanya, statistika deskriptif berisikan sebuah pengumpulan data, pengelompokan data, penyajian data, dan pengolahan data. Sementara statistika inferensial terdiri dari penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, berdasarkan bentuk parameter, klasifikasi statistika dibedakan menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Dalam hal ini, statistika parametrik adalah jenis analisis statistika yang mengasumsikan bahwa data yang dianalisis berasal dari populasi dengan distribusi tertentu, biasanya distribusinya normal. Statistik parametrik ini menggunakan parameter seperti mean atau rata-rata dan standar deviasi untuk membuat inferensi tentang populasi. Sementara statistika non-parametrik adalah jenis analisis statistik yang tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu dari data, seperti distribusi normal pada statistika parametrik. Yang selanjutnya ada klasifikasi statistika berdasarkan skala pengukuran. Ini terdapat skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal sendiri merupakan skala data yang hanya dapat digunakan untuk membedakan objek yang bersifat kualitatif. Skala ordinal merupakan skala pengukuran kualitatif yang nantinya akan diklasifikasikan dalam suatu kelompok tertentu dan diberi kode hierarki. Skala interval, skala yang memiliki jarak antara kategori yang sama. Contohnya pengukuran suhu yang dinyatakan dalam Celsius. Yang keempat, terdapat skala rasio. Skala rasio adalah tingkat pengukuran paling tinggi dalam statistika yang memiliki semua karakteristik dari skala lainnya, nominal, ordinal, dan interval. Plus memiliki nol mutlak, ini memungkinkan kita untuk melakukan hampir semua jenis analisis statistik, contohnya mengukur tinggi badan dan berat badan. Yang selanjutnya kita akan membahas data. Apa sih itu data? Data merupakan sekumpulan informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Yang selanjutnya ada jenis data. Jenis data sendiri dibedakan berdasarkan tipe penelitian. Yang pertama, data kualitatif, data yang berupa klasifikasi atau kategori. Contohnya berhasil dan gagal, iya dan tidak, baik dan rusak, atau lulus atau remedi. Yang selanjutnya, data kuantitatif, data yang berwujud angka-angka atau bilangan. Contohnya kumpulan nilai ujian. Ini dibedakan menjadi dua lagi. Ada data distrik atau cacah dan juga ada data kontinu atau ukuran. Berikutnya terdapat jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama, data primer atau yang dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama. Ini biasanya diperoleh melalui percobaan, wawancara, dan kuesioner. Yang kedua ada data sekunder. Data ini teknik pengumpulannya diperoleh tidak melalui tangan pertama responden. Biasanya diperoleh melalui studi pustaka, media massa, berbagai lembaga pemerintah atau swasta. Berikutnya ada teknik pengumpulan data, ada sensus, dan ada sampling. Sensus ini pengumpulan data langsung dari populasi. Sampling, sampel diambil dari populasi dan proses pengambilan data diambil dari sampel. Diartikan sendiri, populasi itu merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Sampel sebagian dari populasi yang terpilih untuk diteliti, dan sampling adalah proses pemilihan sampel dari populasi. Yang selanjutnya, alat pengumpulan data dalam penelitian. Yang pertama, ada observasi atau pengamatan. Pengamatan ini dilakukan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang kedua, ada interview atau wawancara, dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber atau sumber data. Yang ketiga, ada kuesioner, dan yang keempat, ada tes. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, atau karakteristik tertentu. Tes ini harus diuji validitas dan reliabilitas. Satu yang tidak kalah penting sebagai alat pengumpulan data adalah dokumen. Dokumen ini, peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau pencatatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Biasanya diambil dari catatan harian, biografi, peraturan, dan sejarah kehidupan. Dalam
Dalam penelitian, terdapat ragam penyajian berdasarkan jenis data. Jenis data ini tersendiri terdapat data kategori hingga data persentase. Penyajian yang disarankan pun banyak. Berdasarkan data kategori, penyajian yang disarankan terdapat tabel frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, hingga juga proporsi atau persentase. Penyajian yang disarankan terdapat diagram lingkaran. Ini dijelaskan dalam tabel ya. Jadi ada jenis data sama penyajian yang disarankannya itu apa. Tentunya ini difungsikan untuk kita mempermudah dalam penyajian jenis datanya. Dalam pengukuran pemusatan data, di sini kita mengambil dari Budiono dan Koster. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili semua data dan menampilkan pusat data yang dipisahkan menjadi 3 bagian, min, median, dan modus. Pemusatan data atau tendensi sentral digunakan dalam statistik untuk menggambarkan ukuran statistik yang mewakili nilai tunggal dari distribusi atau pengumpulan data. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, terdapat jenis-jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama ada min, yang kedua ada median, dan modus. Modus ini merupakan nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Median, nilai tengah dari data yang telah diberikan. Jika terdapat jumlah data genap, median adalah rata-rata dari 2 nilai tengah. Biasanya dijumlahkan dan dibagi 2. Terakhir ada min, perkiraan rata-rata adalah nilai yang menggambarkan pusat nilai dan dapat digunakan untuk menunjukkan pusat data. Berikut dijelaskan, digambarkan video tutorial min, median, modus dengan aplikasi SPSS. Berikut dijelaskan, digambarkan video tutorial min, median, modus dengan aplikasi SPSS. Berikut dijelaskan, digambarkan video tutorial min, median, modus dengan aplikasi SPSS. Berikut dijelaskan, digambarkan video tutorial min, median, modus dengan aplikasi SPSS. Berikut dijelaskan, digambarkan video tutorial min, median, modus dengan aplikasi SPSS. Berikut dijelaskan, digambarkan video tutorial min, median, modus dengan aplikasi SPSS. Berikut dijelaskan, digambarkan video tutorial min, median, modus dengan aplikasi SPSS. Berikut dijelaskan, digambarkan video tutorial min, median, modus dengan aplikasi SPSS. Berikut dijelaskan, digambarkan video tutorial min, median, modus dengan aplikasi SPSS. Berikut dijelaskan, digambarkan video tutorial min, median, modus dengan aplikasi SPSS. Dan yang terakhir ada interpretasi hasil pengujian data. Interpretasi ini didapat setelah kita memasukkan data dan mengolah data di SPSS. Biasanya nanti akan muncul tabel seperti ini.